kekerasan tablet perlu kita uji untuk mengukur ketahanan tablet ketika tablet itu ditransfer, dikemas, ataupun didistribusikan misalnya ke pedagang besar farmasi atau sampai ke pasien. Alatnya menggunakan hardness tester. Syaratnya untuk tablet. Maaf, suaranya ada timbal balik. Cek, terdengar? Terdengar. Oke. Untuk tablet yang 300 mg itu kekerasannya 4-7 kg per cm kuadrat, dan untuk 400-700 7-12 kg. Nanti alatnya kita lihat. Kemudian ada fleksibilitas. Fleksibilitas itu untuk melihat ketahanan tablet ketika terjadinya gesekan. Baik itu gesekan selama transfer, selama pengemasan. Alatnya fleksibilator. Caranya untuk tablet yang bobot per tabletnya itu kurang dari 650 mg, diambil sejumlah tablet hingga bobot totalnya 6,5 gram. Tapi untuk tablet yang bobotnya di atas 650 mg, cukup ambil 10 tablet. Caranya adalah, pertama timbang bobot awal masanya ini, kemudian fleksibilatornya diputar, biasanya sebanyak 100 putaran. Kemudian udah gitu dibersihkan debunya, diambil tablet yang bersisa, ditimbang lagi sebagai WT. Nah, persen fleksibilitasnya syaratnya harus kurang dari 1%. Alatnya kurang lebih seperti ini, alat kekerasan. Nanti tabletnya disimpan di sini. Kemudian nanti alatnya ini akan mundur dan memecahkan tablet. Nah, gaya yang digunakan untuk memecahkan tablet itu sebagai kekerasan tablet. Kalau fleksibilator, alatnya seperti ini. Jadi ada alat, terus di sini ada geriginya. Jadi diputar 100 putaran, nanti kan pasti tabletnya akan grepes ya kalau misalnya dia tidak tahan terhadap gesekan. Nah, kalau variabilitas kurang lebih sama, tapi bentuknya seperti ini. Kalau fleksibilitas itu untuk melihat ketahanan terhadap friksi, kalau variabilitas ketahanan tablet ketika dia dijatuhkan dari suatu ketinggian tertentu, ini juga berfungsi untuk melihat tahanan tablet ketika dia akan disalut. Di mesin coating itu kan ada terjadi proses penjatuhan tablet ya. Nah, alatnya variabilitas, syaratnya sama dan cara menghitungnya sama. Kemudian ada uji keseragaman kandungan. Uji keseragaman kandungan ini diperuntukkan untuk tablet yang kandungan API-nya kurang dari 25 mg atau kurang dari 25% dari bobot suatu tablet. Contohnya misal tadi clobazam, bobot tabletnya 100 mg, kandungan zat aktifnya 10 mg. Itu kan kurang dari 25 mg ya. Dan presentasinya juga kurang dari 25%. 25% dari 100 mg kan 25 mg ya. Sedangkan 10 mg itu lebih kecil dari 25 mg. Nah, jika zat aktifnya seperti itu, maka untuk menguji keseragaman kandungannya, ambil 10 tablet, kemudian dilakukan uji kadar zat aktif per tabletnya, jadi satu per satu. Jadi dari sini kita bisa melihat 10 kadar tablet, kemudian nanti dilihat standar deviasinya. Sedangkan untuk tablet yang kandungan zat aktifnya itu di atas 25 mg dan di atas 25% dari bobot tablet, caranya 10 tablet diambil, ditimbang satu-satu, 10 tablet ini kemudian digerus dan dicek kadarnya. Jadi di sini cuma ada satu hasil pengujian kadar zat aktif.
Kalau misalnya clobazam itu kandungan zat aktifnya misalnya 30 mg, terus bobot tabletnya itu 200 mg, dia pakainya uji keseragaman kandungan atau uji keseragaman bobot? Clobazamnya 20 mg, clobazam 30 mg, bobot tabelnya 200 mg. Uji keseragaman kandungan, Bu. Kenapa? Karena zat aktifnya kurang dari 25%. Oke, itu ya. Jadi uji keseragaman kandungan syaratnya harus dan memenuhi kedua syarat ini. Oke, evaluasi yang terakhir adalah waktu hancur. Waktu hancur ini tergantung monograf. Alatnya seperti ini. Di sini ada yang lubangnya 3, ada yang lubangnya 6. Yang diujinya bisa 3 tablet atau 6 tablet. Makin banyak makin bagus. Tapi ingat kalau di industri farmasi itu perlu efisiensikan karena banyaknya tablet yang dievaluasi jadi nggak bisa dijual. Sedangkan itu uang kan. Bisa dengan atau tanpa cakram. Pelarutnya bisa WFI ataupun pelarut lain. Yang penting suhu pelarutnya itu sesuai dengan suhu tubuh. Biasanya 37 derajat. Sesuai dengan monograf. Jadi sangat spesifik. Kemudian sama dengan uji disolusi. Uji disolusi itu sesuai dengan monograf. Biasanya uji disolusi itu diperuntukkan untuk zat aktif yang nantinya dipersyaratkan untuk uji bioekivalensi. Nanti syaratnya itu seperti ini untuk uji disolusi. Misalnya tahap 1. Tahap 1 itu yang dilakukan uji disolusi sebanyak 6 tablet. Nanti syaratnya tiap unit tidak kurang dari Ki plus 5%. Ki ini dari mana? Ki ini dari monograf. Contohnya misal clobazam tablet nilai Ki-nya itu 75% dalam 15 menit. Artinya dalam 15 menit uji disolusi, dia harus dapat terdisolusi minimal 75%. Syarat S1-nya berarti 75 tambah 5. Kalau misalnya ada yang kurang dari 75 plus 5, maka ditambah lagi 6 tablet. Nanti rata-rata dari 12 unitnya harus lebih besar dari Ki 75% dan tidak ada satupun yang kurang dari Ki min 15. Kalau misalnya masih ada yang nggak memenuhi, tambah lagi 12 dan seterusnya. Ki-nya ini spesifik untuk setiap sediaannya. Evaluasi yang lainnya ada secara kimia dan biologi, tapi ini tidak khusus untuk tablet ya. Jadi untuk kimia ada pengujian kadar zat aktif, kadar pengawet, kandungan senyawa asing, itu tergantung dari monografnya. Kemudian untuk biologi ada potensi antibiotik dan efektivitas pengaman. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Oke, satu orang. Sebutkan salah satu evaluasi tablet, kegunaannya, dan caranya. Ada yang mau jawab? Ayu Wikri hadir.
Ayu Wikri, tidak hadir? Iya, Ibu. Iya, boleh tolong sebutkan salah satu evaluasi untuk tablet? Terserah ya, Bu. Iya. Tentang organoleptik. Oke, apa saja yang dicek? Di Itu organoleptik. tentang warna, bau, dan rasa. Terus ada homogen dan dapat diterima. Kemudian ada juga sesuai spesifikasi. Oke. Yang lain? Untuk keseragaman ukuran itu ada ketebalan dan diameter, jangka sorong. Apa itu tuh jangka sorong? Kenapa, Ibu? Jangka sorong buat apa? Jangka sorong itu alat ukur yang mempunyai ketelitian lebih tinggi dibandingkan dengan mistar. Oke. Jangka sorongnya untuk apa di sini? Untuk mengukur diameter. Dan? Diameter ketebalan. Oke, diameter dan ketebalan ya. Oke. Iya. Selain itu udah. Gania hadir? Oke, Gania tidak hadir ya? Hadir, Ibu. Oke. Boleh tolong sebutkan salah satu cara untuk manufacturing tablet? Maaf, Ibu. Salah satu apa, Ibu, tadi? Salah satu metode untuk pembuatan tablet. Ada yang mau bantu? Saya, Bu. Oke, silakan. Siapa namanya? Arum, Bu. Oke, silakan Arum. Untuk pembuatan tablet ada granulasi basah, granulasi kering, dan kempal langsung. Oke, boleh sebutkan. Jelaskan salah satunya. Untuk granulasi basah diawali dengan penghalusan zat aktif dan eksipien, kemudian ada proses mixing, kemudian ada proses penyiapan larutan pengikat, lalu ada proses wet granulasi atau granulasi basah, lalu penghalusan massa basah, ada proses pengayakan dengan massa basah, lalu ada proses pengeringan, lalu pengayakan kering, penambahan eksipien seperti pewarna, glidan, lalu ada cetak, Bu. Terima kasih. Ada yang tahu kapan kita menggunakan granulasi basah? Granulasi basah digunakan apabila bahan yang kita gunakan itu tahan udara panas
dan air. Terima kasih. Air. Dan jangan lupa membutuhkan untuk peningkatan laju alirnya ya, atau sifat alirannya. Kalau misalnya bahannya tahan panas, tahan lembab, tapi flow-nya sudah bagus, ya berarti langsung direct kompresi aja. Karena dia lebih cepat, lebih murah, prosesnya lebih sedikit. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, semoga cukup jelas. Kalau ada yang masih belum jelas, boleh langsung WA aja. Terima kasih, kita tutup pertemuan hari ini. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.